Ya, kita mulai kuliah lagi ya. Pada minggu ke-6 ini kita akan mempelajari apa? Mempelajari ya, metode pengeringan ya. Jadi metode pengeringan yang kita pelajari metodenya pengertian apa? Jadi dia apa? Bahan itu dikeringin pakai apa gitu ya? Apakah dia dikeringkan dengan alat, apa dikeringin dengan dijemur gitu ya? Karena perilaku pengeringan dengan metode-metode itu ya akan berbeda, sedikit berbeda ya. Walaupun tujuannya adalah untuk menurunkan kadar air ya. Di sini kita akan ikuti mahasiswa akan dapat membedakan metode pengeringan ya. Nah, di pengeringan itu penjemur dengan menggunakan panas matahari. Jadi dikatakan bahwa kalau kita pengeringan dengan penjemuran artinya apa? Kita menggunakan energi matahari. Memang menggunakan energi matahari karena di negara kita bahwa matahari merupakan sumber energi yang dikatakan tersedia gitu ya. Artinya memang kita berada di khatulistiwa hampir kehidupan kita hampir setiap hari melihat matahari. Pengeringan dengan alat mekanis ya itu juga adalah apa namanya ya menggunakan energi bukan matahari tapi energi ya, dari bahan bakar ya. Bahan bakar terserah apa yang apakah menggunakan gas, apakah menggunakan kayu bakar ya yang jelas biomasa ya. Jadi memang karena dia alat mekanis maka pengeringan akan lebih tidak tergantung dengan cuaca ya. Maka pengeringannya jika bisa diatur tekanannya, suhunya, tapi masalahnya adalah biaya tinggi ya. Pengeringan kombinasi, jadi tidak semuanya ya bisa aja dijemur dan kemudian dikeringkan lanjut dengan alat mekanis bisa juga yaitu tergantung perhitungan secara ekonomi mana yang lebih efisien ya. Penyemuran apalah penyemuran artinya apa? Adalah sebuah usaha pengurangan atau penurunan kadar air sesuatu bahan untuk memperoleh tingkat kadar air tertentu dengan kelembapan nisbi udara atmosfer ya. Jadi penyemuran itu adalah ya sebenarnya intinya bahan atau produk yang akan kita kering itu digelar di lapang terbuka, kemudian ada cahaya matahari, sekiranya cahaya matahari mengenai bahan ya, karena cahaya mengenai bahan dia akan wah cahaya mengenai bahan berubah jadi panas ya, panas itulah yang akan bisa menguapkan air ya. Ya memang ada juga ya radiasi yang dimiliki oleh matahari itu ya bisa mengurangi mikroba ya itu bisa juga ya. Tapi bukan tujuan utamanya itu. Tujuan utamanya adalah kita menguapkan air ya, bukan air ya. Pengeringan mekanis adalah yang jelas kita tidak menggunakan matahari, tapi kita menggunakan bakar sebagai sumber panas ya. Yang bahan bakar bisa cair, padat, dan listrik, arang atau batu bara atau kayu ya. Itu terserah. Jadi berintinya adalah pengeringan dengan alat mekanis ya kita menggunakan energi bahan bakar ya, bahan bakar. Ya karena menggunakan bahan bakar ya berarti apa namanya uh, ya lebih mahal gitu ya, lebih mahal dan kita membuat alat dengan kondisi tertentu ya supaya bisa memanaskan udara itu apa udara bisa dipanaskan kemudian dialirkan ke bahan ya itu bisa ya beda dengan penjemuran ya. Misalnya alat mekanis itu ada macam-macam, ada dry dryer ya, rotary dryer dan juga spray dryer, twist dryer. Jadi tipe bah ya, tipe alat berputar dan juga tipe spray itu artinya apa mengkabutkan dulu udaranya apa bahannya kemudian ada juga yang freeze drying membekukan dulu bahannya berkeringkan ya. Dry dryer adalah alat pengering tipe rak. Jadi jenis alat ya yang digunakan tipe rak. Jadi sebenarnya tipe rak ini kelanjutan dari apa
Penjemuran itu adalah dalam bentuk ya lapis rak-rak ya. Kalau penjemuran itu kita lihat daripada sama apa namanya ya para-para gitu ya. Dia orang mengiringkan katakanlah mengiringkan di para-para itu juga diberi semacam rak ya, satu rak itu satu rak ya bahan ditaruh di situ ya. Kemudian disinari matahari maka kering. Jadi contoh apa kalau orang mengeringkan kerupuk ya, kerupuk itulah dibuat para-para dan ada raknya landasan rak ya. Kemudian baru ditaruh situ dan dikeringkan. Bentuk persegi yang di dalamnya berisi rak-rak yang digunakan sebagai tempat bahan yang akan dikeringkan. Jadi memang begitu tipe rak ya. Rak ini ya tergantung berapa jarak antar rak. Ya kalau makin padat itu malah lebih bagus ya sehingga seksinya lebih tinggi. Itu kalau jarang ya seksinya kerendah ya itu aja. Dan juga yang jelas alat rak ini ya boros panas ya. Kenapa? Karena kita mengalirkan panas hanya sebentar aja bersentuhan dengan bahan, kemudian panasnya hilang. Gitu. Jadi di sini akan sedikit hilang panas ya. Cocok untuk bahan yang berbentuk padat dan butiran. Jadi di padat sebenarnya yang paling cocok itu adalah bahan yang berbentuk pipih ya seperti kerupuk gitu ya, kerupuk pipih gitu kan. Ya, ikan asin yang telah dipotong kemudian dilebarkan ya, tipiskan itu adalah cocok untuk gerak ya. Tapi kalau butiran ya cocok alat pipet terakhir. Sering digunakan untuk produk yang jumlahnya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena tipe rak itu ya terbatas raknya ya, raknya. Ya itu satu kendala ya. Bisa digunakan dalam keadaan vakuum ya. Kalau memang produk yang sensitif terhadap panas ya, maka kita gunakan yang tipe vakuum ya. Waktu pengeringan umumnya 10 sampai 60 jam. Jadi 10 itu 1 hari ya, lebih ya. 60 jam ya mungkin ini karena pengeringan mekanis ya dia ya terus-terusan aja ya berarti 2 hari 2,5 hari ya lama pengeringan terus menerus ya ini ya alat dari bara ya ini satu contoh ya alat pengering bara jadi adalah udara dialirkan kemudian dia akan bergerak ya kemudian akan masuk ke rak-rak disitulah terjadi pindah panas dan pindah massa ya. Pada pindah massa, demikian ya lama-lama bahan yang ada di dalam ya yang dilalui oleh udara panas itu dia akan kering ya. Kering. Ya rotary dryer atau pengeringan berputar ini adalah alat pengering ya kontak langsung yang beroperasi secara kontinu di atas cangkang silinder yang berputar perlahan. Misalnya kemiringan berapa derajat dan dari bidang horizontal untuk membantu perpindahan umpan basah yang dimasukkan pada atas ujung drum. Ya, jadi pengeringan ini cocok untuk bahan-bahan yang untuk butiran halus ya, butiran halus dan ya pertama untuk butiran halus ya, tepung atau butiran yang halus ya atau kedelai gitu ya, itu bisa ya gunakan tipe drum ini ya. Jadi prinsipnya adalah udara panas dialirkan di dalam drum ya atau bisa juga pemanasan dalam uap permukaan daripada silinder itu dipanaskan dengan uap ya kemudian platnya itu akan memanaskan bahan yang ada di dalamnya itu ya jadi dia akan kering dengan sendirinya. Jadi bahan kering dikeluarkan pada ujung bawah waktu pengeringan cepat 10 sampai 60 menit. Jadi ini pengeringan cepat ya. Kenapa 60 menit 1 jam ya. Jadi kenapa? Karena ya itu kan tidak panjang benar ya. Paling panjangnya 20 meter gitu ya.
apa namanya alat pengeringannya, sehingga berapa lama bahan itu bisa mengalir dari atas ke bawah gitu ya. Maka pengeringannya 1 jam ya. Ya, makanya bahannya cenderung butiran halus, karena butiran halus maka bahan akan lebih cepat kering ya. Beda dengan besar. Kalau besar bisa lebih dari 8 jam ya, 8 jam. Cocok untuk bahan yang berbentuk padat dan butiran, maksudnya butiran apa? Butiran halus ya. Halus. Ya, ini contoh ya rotary dryer di mana pitnya di atas dialirkan, kemudian ada situ alat pengarah ya, pengarah atau ya dia berputar kemudian sambil mendorong bahan turun ke bawah. Nah, di sini perlu kita perhitungkan apa antara jarak dengan waktu pengeringan ya dan lama putaran. Maka jadi clock ya antara berapa lama bahan di dalam apa namanya di dalam pengering itu lamanya berapa. Ini yang akan dihubungkan ya. Nah, ini adalah pemanasannya menggunakan steam ya. Steam artinya apa? Panas permukaan bahan ya menggunakan steam. Memang steam itu bagusnya apa? Panasnya akan lebih merata ya. Berarti terhadap kalau kita menggunakan api ya, api itu lebih panasnya apa? Panasnya hanya sebagian titik aja ya, kemudian yang lain panas juga tapi tidak merata. Tapi kalau dengan steam panasnya akan merata. Ya, press dryer atau pengering beku ini pengeringan dengan apa? Karena bahan itu pertama dibekukan, kemudian dikondisikan tekanan dan suhunya sehingga apa nama air itu yang es itu berubah menjadi uap ya, namanya sublimasi. Ini adalah pengeringan beku ya. Jadi cocok untuk padatan yang sangat sensitif panas ya. Jadi karena dia suhu rendah maka diutamakan untuk bahan yang sensitif karena panasnya. Bahan bioteknologi itu tentu bahan farmasi pangan dengan kandungan pelapor yang tinggi. Jadi memang alat pengering ini cocok untuk apa? Cocok untuk bahan-bahannya obat ya, obat. Nah, obat adalah produk yang mahal ya, yang mahal. Maka pengeringan dengan freeze drying ini cocok untuk bahan yang ya obat yang harga jualnya tinggi ya. Tapi kalau harga jualnya rendah ya, maka ya itu akan rugi. Kenapa? Karena alat pengering ini cukup mahal. Pengeringan terjadi di bawah titik triple cair dengan penyuplin air beku menjadi uap. Jadi yang kemudian dikeluarkan di ruang pengering dengan pompa vakum mekanis. Jadi uap air yang ada di dalam ruang itu dikeluarkan ya supaya apa? Supaya tidak jenuh ya. Kalau jenuh ya susah juga akan terjadi pengeringan. Walaupun apa? Kalau jenuh ya air di dalam bahan tidak akan keluar ya. Menghasilkan produk yang bermutu tinggi dibandingkan dengan teknik hidrasi lainnya. Jadi pengeringan dengan menggunakan press drying ya mutunya jauh lebih tinggi, lebih bagus ya dibandingkan dengan alat pengering lainnya. Nah, ini adalah pengering press drying ya, press drying contohnya ya uap dikeluarkan dengan steam ya. Kondensor maka dia akan menjadi air, maka air akan turun ya ke bawah ya. Jadi ini press drying contoh alatnya ya. Bahan dia di dalam ruang tertentu ya, Anda lihat di sini kapasitasnya kecil ya, kecil sehingga biaya jadi mahal ya. Maka cocok untuk produk yang mahal gitu ya. Spray dryer ya, pengering semprot adalah cocok untuk bahan yang berbentuk larutan ya. Jadi yang sangat kental serta berbentuk pasta ya, susut zat bahan pewarna, bahan farmasi ya. Kapasitas di bahan farmasi yang cocok ya. Kapasitas beberapa kilogram per jam hingga 50 ton per jam. Penguapannya sampai 20.000 pengeringan semprot ya. Jadi memang ini skala besar ya untuk bahan yang bahan farmasi ya untuk pasta. Kenapa bentuk pasta? Karena nanti dia dibentukkan
spraying atau dikabutkan ya. Kapasitas per jam 50 ton. Ya, cukup tinggi ya. 50 ton per jam, ada bayangkan aja kalau 10 jam aja berarti 500 ton ya, itu tinggi sekali. Ya, dengan artinya bahan bakar juga banyak ya. Kemudian umpan yang diatomisasi atau dikaburkan ya dapat dalam bentuk percikan disentuh dengan udara panas yang dirancang dengan baik. Di sini keberhasilan alat pengering ini apabila terjadi ya bahannya kecil-kecil ya sehingga dia cepat kering ya. Kering, kemudian ya itu adalah nozzle-nya juga harus bagus ya, nozzle-nya, supaya dia mengkabutkan lebih kecil ya. Ini adalah contoh ya spray dryer, di mana di sini dikatakan bahwa umpan diatomisir atau dikaburkan, kemudian ada udara panas ke atas ya, sehingga dia mengalir ke bawah ya. Ini produk yang turun, produk kering maksudnya. Ya, pengeringan surya. Ada pengeringan surya ini beda dengan pengeringan penjemuran ya. Kalau pengering surya kita pengeringan energi ya sinar matahari ya, dan bahan bakar minyak atau biomas yang menggunakan konveksi paksa udara panas dikumpulkan dalam kolektor kemudian diembus ke komoditi. Jadi ini adalah pengering surya ya. Biasanya pengering surya ini bisa juga dilakukan dengan apa? Dengan ya bisa dilakukan dengan kombinasi ya, antara surya dengan bahan bakar ya. Latar belakang adalah karena temperatur lingkungan hanya 30% derajat, sedangkan temperatur pengeringan komoditi tanah pertanian itu kebanyakan adalah 60-70 derajat ya. Maka ya perlu ditambah dengan energi bahan bakar ya. Dari alat pengering ini ya surya ini perlu ditingkatkan temperaturnya lingkungan dengan cara mengumpulkan udara dalam kolektor surya dan mengembuskannya ke komoditi menggunakan blower atau kipas angin ya. Jadi memang supaya udaranya agak panas ya, itu perlu kolektor surya supaya panasnya terkumpul kemudian baru diembuskan ke ruang pengering ya. Alat pengeringnya di surya tipe lorong, alat di surya biomasa tipe lorong, alat pengering rumah asap, alat pengering processing kakao rumah pengering surya. Jadi ini contoh-contoh alat pengering surya ya. Jadi alat pengering surya ini ya bagus juga, tapi masalahnya adalah bahan plastik yang kita gunakan itu daya tahannya tidak lama ya, sehingga biayanya banyak di situ ya. Alat pengering industri tipe lorong ya. Jadi dari kipas angin dia sentrifugal mana saudara kolektor dan lorong pengiring ya. Jadi memang pengering surya tipe lorong ya, ini dipasang paralel dan di atasnya ditutup dengan plastik transparan. Jadi tipe lorong. Nah, pengering dipasang dengan arah membujur utara selatan dan diletakkan di atas tanah. Kenapa utara selatan? Supaya dia dikenai oleh panas yang sama ya. Udara pengering yang dihasilkan dalam kolektor diembuskan ke komoditi dengan kecepatan 400 sampai 900 kubik per jam agar tercapai temperatur pengering yang diinginkan 40 dan 60 derajat Celcius ya. Di sini perlu juga ya, laju ini jangan terlalu cepat juga. Kalau terlalu cepat boros panas dan boros ya tenaga juga ya untuk mendorong. Jadi perlu diatur benar ya. Ya, ini adalah contoh
alat pengering tipe lorong ya, tipe lorong ya. Tipe lorong ya ya ini prinsipnya adalah panas itu ya bahan mengalir sendirinya dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ya, alat pengering surya biomas tipe lorong. Alat pengering tipe lorong di atas dimodifikasi menjadi alat pengering energi surya dan biomas ya. Ruang pengering dalam kolektor dipasang pada satu embung supaya kehilangan tekanan udara menjadi lebih kecil. Kipas dengan tenaga listrik 60 watt dapat berfungsi secara efisien ya. Jadi yang kecil yang kuat ya. Bahkan kipas harus secara 30 watt dengan bergerakan fotovoltaik dapat dipakai pada tersebut ya. Jadi dengan gerakan oleh energi matahari ya. Alat pengering tersebut dipasang di atas struktur kayu dan tangga dengan betako setinggi 60 cm dari tanah. Kemudian pada alat pengering ini yang dimodifikasi dilengkapi dengan tungku biomas dan alat penukar panas yang terbuat dari alat baja agar pada waktu hujan atau malam hari masih dapat dilakukan operasi pengeringan. Memang intinya alat pengering surya ini ada itu hibrid ya, artinya dia bisa menggunakan energi surya saja, kemudian bisa juga menjadi biomas saja atau menggunakan kedua jenis energi itu ya. Jadi keuntungannya alat pengering surya itu adalah ya bisa hibrid ya antara energi lain dengan energi surya ya. Ini contoh, ini kolektor ya surya ya, kolektor surya ini panas dan dihembuskan sehingga udaranya lebih panas ya untuk keperluan pengeringan. Nah, ini tungku kalau diperlukan energi panas buat biomasa ya. Ya, alat pengering rumah kasap. Alat ini terdiri dari ya, panas matahari yang dihubungkan dengan ruang pengering ya, dalamnya ruang pengering yang terbentuk rumah yang pada bagian atasnya terdapat penggantung komoditas, jadi komoditasnya digantung biasanya pengering karet ya di pabrik karet. Sebagian dari udara pembuang dikembalikan ke pelat pemanas sehingga temperatur kembali dapat dinaikkan menjadi 45 jadi 60 derajat ya untuk mengurangi ketergantungan pada kondisi cuaca. Alat ini dilengkapi dengan tungku biomas yang dipasang di bawah rumah asap. Jadi pengeringan rumah asap ini adalah biasanya menggunakan bakar kayu ya supaya aromanya yang diasapkan tidak terlalu jelek ya. Kemudian diasapkan ini tujuannya adalah supaya pengeringan jadi ya ada aroma asapnya, terutama karet ya yang menggunakan pengering rumah asap. Ya, ini contoh ya pengeringan rumah asap ya. Mungkin kalau kita jalan ke perusahaan karet itu adalah ini yang digantung. Dan ini adalah proses aliran udaranya ya, itu dengan rumah dengan surya. Kita lihat dia bisa memanaskan ya. Dan dia akan masuk ke sini, keluar ke sini dan diisap lagi ya. Jadi inilah contoh pengeringan rumah asap ya. Rumah pengering surya ini adalah atap seluas 100 meter ya 10x10 ya, dan fungsi juga sebagai kolektor matahari. Udara masuk ke kolektor sehingga jadi panas dengan menggunakan kipas angin ya, blower. Udara panas tersebut kemudian ditarik dan diembuskan ke tempat pengering. Pemasangan alat dibuat dengan pengeringan 10 derajat pada arah utara selatan ya. Rumah pengering ini dirancang untuk memproses 2-3 ton biji kakao basah
menggunakan 4 buah blower axial. Jadi adalah pengeringan surya ya. Unit ini mampu berfungsi dengan efektif. Satu siklus pengolahan berlangsung selama 5 hari. Dengan pengoperasian tungku pada malam hari, waktu pengeringan bisa lebih singkat atau sekitar 36 sampai 4 jam. Kalau kita menggunakan energi biomasa ya. Ya, ini contoh pengeringan dengan menggunakan energi surya ya, kemudian dilengkapi dengan energi biomasa ya. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini ya pertemuan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.